sebuah desa kelinci, ada seekor kelinci yang bernama Lucky. Pagi itu, saat Lucky sedang tertidur nyenyak, ia terbangun karena mendengar suara hujan yang cukup deras. Lucky bergegas untuk melihat kondisi di luar rumahnya. Setelah melihat kondisi luar yang cukup aman, Lucky menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat Lucky sedang sarapan, ia semakin khawatir karena hujan tak kunjung reda. Langit semakin gelap dan terdengar suara guntur yang sangat keras. Lucky mengkhawatirkan hasil panen wortel yang kemarin siang dia simpan di lemari penyimpanannya supaya aman dari banjir. Tak, tak, tak. Semakin lama, hujan semakin deras. Air hujan tampak mengalir dengan deras. Untung Lucky tinggal di bukit. Kalau tidak, rumahnya mungkin akan kebanjiran. Semoga tidak terjadi banjir, harap Lucky. Saat malam hari, Lucky tertidur pulas. Ia terbangun karena mendengar suara teriakan dari luar rumahnya. Lucky! Lucky! Teriak teman-teman. Lucky segera turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Ada apa? Tanya Lucky sambil mengucek matanya. Desa kelinci kebanjiran. Kepala desa meminta semua warga desa kelinci untuk berkumpul di rumahnya, ujar Lilo. Lucky terkejut melihat rumah warga di bawah bukit terendam banjir. Rumah kepala desa berada di kaki bukit. Rumah itu aman dari banjir. Warga yang rumahnya kebanjiran berada di sana. Tak hanya itu, kepala desa juga meminta semua warga desa kelinci untuk mengumpulkan persediaan wortelnya. Kumpulkan semua wortel yang kalian punya. Nanti akan kita bagi sama rata. Kita harus bisa bertahan sampai musim panen yang akan datang, kata kepala desa. Lilo dan Jojo bertugas untuk menyiapkan wortel-wortel itu. Warga yang rumahnya tidak kebanjiran kembali pulang untuk menyiapkan wortel mereka. Lucky juga ikut pulang. Sesampainya di rumah, Lucky membuka lemari penyimpanannya. Ia memandang dua karung wortel dengan perasaan tidak rela. Bagaimanapun juga, wortel-wortel itu adalah sendiri payahnya. Apakah ia harus memberikan semuanya? Lucky akhirnya mengeluarkan sekarung wortel. Sekarung lainnya ia simpan di dalam lemari penyimpanannya lagi. Ia khawatir akan kehabisan wortel sebelum bisa menanamnya lagi. Ini semua wortel milikku, katanya kepada Lilo. Suaranya sedikit bergetar karena gugup. Wah, banyak juga ya panenmu. Terima kasih ya, ucap Jojo. Setelah semua wortel berhasil dikumpulkan dan dihitung, warga desa kelinci datang sambil membawa keranjang seperti yang diminta oleh kepala desa. Lihat, jumlahnya tidak seberapa. Bagaimana mungkin cukup untukku sampai musim panen berikutnya? Gumam Lucky begitu tiba di rumah. Lucky merasa menyimpan sebagian wortelnya adalah keputusan yang tepat. Setelah seminggu berlalu, banjir pun surut. Banyak rumah warga desa kelinci yang harus diperbaiki. Warga desa yang tinggal di bukit ikut turun tangan. Lucky pun tak ketinggalan. Ia membantu warga bersih-bersih. Sore harinya, ia baru pulang ke rumah. Aduh, aku lapar. Enaknya masak apa ya? Ucap Lucky sambil memeriksa wortelnya. Ah, tinggal satu. Kacau lagi. Untung masih ada wortel di lemari, kata Lucky. Lucky hendak mengambil wortel yang ia simpan di dalam lemari. Namun, ketika Lucky membuka lemari, ia mencium bau tak sedap. Bau busuk apa ini? Gerutunya. Lucky tidak mengira kalau bau busuk itu berasal dari karung wortelnya. Karung wortel Lucky basah. Ketika dikeluarkan, sebagian wortelnya membusuk. Hah, kenapa bisa begini? Lucky panik. Lucky baru menyadari kalau atap di atas lemarinya bocor. Itulah yang menyebabkan karung basah dan wortel di dalamnya menjadi busuk. Lucky menangis.
bersedia memaafkan Lucky. Lelo dan Jojo dengan sigap menyiapkan gerobak untuk mengangkut bubur buatan Lucky. Tak ada warga desa yang menolak bubur manis itu. Mereka menyantapnya dengan lahap dan gembira. Lucky ikut senang melihatnya. Setelah semua warga yang rumahnya berhasil diperbaiki, mereka kembali ke rumah masing-masing. Lucky! Teriak dari luar. Rupanya Bu Titi datang membawakan kue wortel. Bu Titi ingin berterima kasih karena mengajak keluarganya makan bubur wortel manis bersama. Tak hanya Bu Titi, warga desa kelinci datang bergantian ke rumah Lucky untuk mengantarkan makanan. Lucky menerimanya dengan senang hati dan mata berkaca-kaca. Ternyata kegembiraan saling berbagi. Rasanya semanis bubur wortel, ucap Lucky. Ia akan mengingat kebaikan itu di dalam hatinya. Dia berharap suatu hari nanti bisa membalasnya. Demikian dongeng dari saya.